Media sosial menjadi sesuatu yang lekat dengan kehidupan masyarakat di era digital. Konsumsi konten receh secara berlebihan di media sosial ternyata bisa berdampak buruk, salah satunya adalah brain rot. Brain rot adalah istilah yang menggambarkan penurunan kemampuan mental atau intelektual seseorang, yang terjadi akibat terlalu banyak mengonsumsi hal-hal sepele atau tidak menantang. Kondisi ini bahkan disebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kecemasan dan depresi. Kondisi ini tidak diakui secara medis, tetapi merupakan fenomena nyata yang terjadi di era digital. Secara sederhananya, brain rot bisa diartikan sebagai kemalasan intelektual, sebagai akibat dari kebiasaan mengonsumsi konten yang tidak memicu berpikir kritis atau kreatif, yang dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas. Terlalu banyak mengalami brain rot karena kebiasaan berlebihan dalam kehidupan virtual, dapat menyebabkan masalah besar pada pikiran, emosi, fisik, dan beresiko mengalami kerusakan otak. Saat kita menonton atau mengkonsumsi konten receh yang sifatnya instan, reward system yang ada di otak akan bekerja aktif dan melepaskan zat kimia bernama dopamin, yang kemudian dopamin akan memberikan rasa kenikmatan instan secara berlebihan. Brain rot berpotensi dialami oleh pengguna di semua rentang usia, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Beberapa tanda terjadinya brain rot adalah sulitnya berkonsentrasi kala beraktivitas, hingga kesulitan untuk melepaskan diri dari gadget. Selain itu ada beberapa ciri lain, seperti rentang atensi atau attention span yang berkurang, hingga lebih mudah mengalami stres, cemas, fear of missing out atau FOMO. Brain rot juga dapat mengisolasi diri sendiri dari lingkungan sosial, dan mengakibatkan otak menjadi terbiasa dengan stimulasi instan, serta kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Fenomena brain rot di era digital tidak hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga berpotensi merusak fungsi otak secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 5,7 jam per hari menggunakan gadget, menjadikan negara kita sebagai pengguna perangkat digital terlama di dunia di tahun 2024. Dengan durasi penggunaan gadget yang begitu tinggi, pola konsumsi konten online masyarakat pun mengalami lonjakan yang signifikan. Tingginya intensitas penggunaan gadget ini tidak selalu diiringi dengan kualitas konten yang dikonsumsi. Sebaliknya konten singkat, dangkal, dan sensasional yang semakin mendominasi, akan menciptakan tantangan baru bagi kesehatan mental dan kemampuan berpikir manusia. Fenomena brain rot sering ditemukan di platform seperti TikTok, yang sangat populer di kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Konten singkat yang dangkal, paparan visual berlebihan, judul menyesatkan, informasi tidak valid, tayangan mengejutkan, hingga konten berbahaya yang mudah ditiru, semuanya berkontribusi pada terbentuknya kondisi brain rot. Brain rot dapat menjadi pemicu disfungsi kognitif dan emosional, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup. Beberapa bahaya yang dapat mengakibatkan brain rot, antara lain: 1. Kemunduran kognitif. Paparan konten instan secara berlebihan, akan menurunkan kemampuan otak untuk memproses informasi kompleks. Situasi ini mengurangi daya analisis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selanjutnya pilihlah konten dengan bijak, dengan cara menghindari aplikasi atau konten yang memicu stres atau adiksi, dan fokuslah pada konten yang edukatif, inspiratif, atau konten yang membantu pengembangan diri. Detoksifikasi digital secara berkala juga sangatlah penting. Kurangi penggunaan perangkat digital selama beberapa waktu untuk melakukan refleksi diri, atau menikmati aktivitas tanpa interaksi dengan perangkat digital. Ciptakan lingkungan digital yang sehat dengan mengatur notifikasi agar tidak mengganggu, menyaring media sosial hanya untuk menampilkan konten yang mendukung kesejahteraan, dan memanfaatkan fitur pembatasan waktu pada aplikasi tertentu. Komitmen untuk menetapkan waktu bebas layar, seperti sebelum tidur atau saat makan, dapat membantu menciptakan kebiasaan yang lebih sehat. Selain itu, isilah waktu dengan aktivitas yang lebih bermakna, alihkan perhatian dari perangkat digital dengan kegiatan seperti meditasi, olahraga, membaca buku, atau belajar keterampilan baru, seperti memainkan alat musik atau mempelajari bahasa asing. Berinteraksi dengan keluarga, bermain dengan hewan peliharaan, atau menghabiskan waktu di alam, juga sangatlah efektif untuk menjaga keseimbangan emosional.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan gaya hidup digital yang lebih seimbang. Selain melindungi kesehatan mental dan fisik, hal ini juga dapat meningkatkan fokus, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan di tengah derasnya arus informasi yang terus berkembang.